Mathematicians broke the Japanese codes and built the A-bomb. Today, we bequeath America's future into your able hands. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bumpers. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan nge-review satu film buat kalian semua yang berjudul A Beautiful Mind. Film ini memang berhasil membungkus dengan baik kisah salah satu pemikir paling berpengaruh dengan isu mental illness yang dideritanya. Film biopik karya sutradara Ron Howard ini menceritakan tentang perjalanan hidup John Nash, salah satu matematikawan jenius yang berhasil meraih Nobel Prize pada tahun 1994. Namun, di samping keberhasilannya, ia memiliki kisah perjuangan panjang dalam melawan skizofrenia akut yang dideritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk, langsung saja kita mulai. Mathematicians, like you, technology or space, battle lines are being drawn. Film ini diawali oleh seorang profesor yang memotivasi beberapa mahasiswa barunya di pascasarjana. Di sana terlihat jelas John Nash mengasingkan diri. John Nash adalah seorang yang introvert. Dalam acara penyambutan mahasiswa baru itu, semua yang terlihat di mata John ini dapat dijelaskan dengan teori matematika. Saking pendiamnya si John ini, dia nggak punya kesempatan sama sekali untuk menjelaskan ke teman-temannya siapa dia sebenarnya. Di saat teman-temannya asik menjelaskan apa saja penelitian mereka, John Nash hanya terdiam. Di tengah-tengah percakapan, Martin memperkenalkan diri kepada John. Sekilas, John mengomentari penelitian Martin yang menurutnya perhitungannya salah. Dan percakapan itu membuat suasana menjadi krik. I imagine you're getting quite used to miscalculation. Well, seminal or innovative idea, neither one of them. I want to meet John Nash, that mysterious West Virginia genius. John akhirnya pergi ke kamar asramanya dan menata beberapa meja yang ada di sana. Lalu seseorang datang ke kamarnya. Itu adalah Charles, teman sekamar John. Charles terlalu santai untuk seorang John yang ambisius. Kepribadian Charles membuat John bisa terbuka kepadanya. John bercerita kepada Charles bahwa ia ingin memiliki sebuah penelitian yang memang benar-benar original, yang beda dari yang lain, dan itu muncul dari idenya sendiri. John juga ingin membidik dinamika pemerintahan yang menjadi sasaran penelitiannya. I don't like people much. And they don't much like me. Because it's boring. It's really boring. Di sisi lain, Martin dan ketiga temannya sedang bermain catur di taman. Namun teman-temannya nggak ada yang mau taruhan sama Martin karena mereka tahu mereka akan kalah. Di sisi lain, terlihat John sedang memprediksi gerakan-gerakan burung dan gerakan-gerakan lainnya. Dan orang-orang di sana itu menganggap John sudah gila. Salah satu temannya bertanya kepada John kenapa ia tidak pernah masuk kelas, lalu John menjawab, jika ia masuk kelas maka itu akan mematikan kreativitasnya. Di sana Martin mengolok-olok John. Ia berkata bahwa John tidak masuk kelas karena John tidak punya keberanian. Lalu ia menantang John untuk bermain catur. John meladeni Martin, namun sialnya John kalah. Menyebut permainan itu cacat lalu pergi meninggalkan teman-temannya. What if you lose? I had the first move. My play was... John frustasi. Ia berhari-hari menghabiskan waktunya di perpustakaan, sampai Charles datang untuk mengajaknya makan. John berkata kepada Charles bahwa ia belum menemukan topik yang bisa ia angkat untuk mendapatkan gelar doktornya. Kaca di perpustakaan penuh dengan coretan John. Di sana banyak teori yang ia ciptakan. Di antaranya perhitungan grup yang bermain sepak bola, sekelompok merpati yang berebut remahan roti, dan seorang wanita yang mengejar pria yang mencuri tasnya. Tentu saja semua itu hal aneh bagi Charles. John beranggapan di dalam sebuah permainan pasti ada yang kalah dan menang. Namun yang John ingin pecahkan adalah teori keseimbangan, di mana tidak ada pihak yang rugi. Hal ini akan memberikan efek yang sangat luar biasa. Lalu mereka pergi untuk mengistirahatkan diri ke bar. Namun kenyataannya di sana mereka malah bertemu dengan Martin dan teman-temannya. Lagi-lagi Martin menantang John. Ia menyuruh John untuk mendekati seorang wanita. Lalu John pergi untuk mendekati wanita itu. Di waktu yang lama mereka sempat terdiam. John yang tidak bisa berbahasa basi malah merusak suasana. John membicarakan hal yang tidak sepantasnya ia bicarakan kepada seorang wanita saat pertama kali bertemu. Lalu wanita itu menamparnya dan pergi meninggalkan John. So could we just go straight to... Have a nice night, ass. Keesokan harinya, John ditegur oleh profesornya karena ia tidak pernah masuk kelas. Sementara teman-temannya sudah menuliskan naskah baru,
Di sana John meminta waktu kepada profesor agar ia dapat menuliskan naskahnya yang original sesuai dengan dinamika pemerintah. Profesor itu menunjukkan kepada John bagaimana seorang ilmuwan itu diakui. Banyak orang meletakkan pena di meja ilmuwan tersebut. Tapi tidak dengan John, profesor itu meragukan catatan John. Hal tersebut membuat John semakin frustasi. Ia merasa bahwa dia tidak bisa menemukan apa-apa. Lalu ia membenturkan kepalanya ke dinding yang penuh dengan coretan yang ia buat. Si Charles berusaha menghentikan aksi si John karena kepalanya sudah berdarah. Namun si John ini tetap gigih ingin menemukan sesuatu. Charles dengan nekat mendorong meja belajar John beserta buku-bukunya keluar jendela hingga meja itu pun hancur. Namun hal itu berhasil membuat John tertawa. Di salah satu bar, John terlihat sedang sibuk dengan kertas-kertasnya. Lalu Martin dan teman-temannya datang. Seperti biasa mereka meledek John. Mereka berkata kepada John bahwa di sisi lain ada perempuan yang tertarik kepada John. Martin dan teman-temannya menjamin bahwa kali ini si John juga akan gagal untuk mendekati perempuan itu. John hanya tersenyum dan meninggalkan teman-temannya di bar. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada perempuan itu lalu pergi meninggalkan mereka. Dan di kamar, John menuliskan teori tentang apa yang ia lihat tadi di bar. Keesokan harinya, si John bertemu dengan profesor lalu ia menyerahkan temuannya. Profesor mengatakan kepada John bahwa temuannya ini merupakan terobosan besar dan bisa jadi hal ini akan menempatkan John di mana saja. Laboratorium Miller meminta John untuk merekomendasikan dua teman. Lalu, ia merekomendasikan Saul dan Bender karena mereka adalah matematikawan yang sangat luar biasa. Di luar ruangan, Charles terlihat sangat bahagia atas keberhasilan si John. Di bar terlihat Saul, Bender, John, dan Charles sedang merayakan keberhasilan ini. Lalu Hansen datang yang biasanya Hansen mengejek John, namun kali ini dia memberikan selamat kepada John. Governing dynamics. 5 tahun kemudian di kota Pentagon, John diundang oleh Markas Besar Amerika Serikat Departemen Pertahanan untuk memecahkan kode rahasia. Di sana John sempat terpaku memandangi kode-kode itu. Hingga akhirnya John berkata bahwa kode itu adalah titik koordinat daerah yang dilewati oleh pesawat. Dan dia berkata kepada seorang jenderal apakah Rusia sedang bergerak, namun jenderal itu tidak menjawabnya dan menyuruh pengawal untuk mengantarkan John pulang. Di sisi lain, William, seorang agen dari Departemen Pertahanan ini telah memperhatikan John diam-diam. Pulang dari Markas Besar Amerika, John pergi untuk mengajar ke Wheeler Lab. Dia memberikan tugas kepada mahasiswanya, yaitu kalkulus yang ia ciptakan sendiri. Saat dia memberikan tugas itu, Alicia, mahasiswa dari John, terlihat tertarik kepadanya. For others among you, take you. Saat John hendak pulang, William tiba-tiba datang menghampiri John. William meminta John untuk memecahkan beberapa kode rahasia yang terbit di setiap majalah terbaru. Namun, John harus berjanji bahwa ia tidak akan pernah mengatakan hal ini kepada siapapun. Untuk membantu negaranya, John dengan senang hati menerima tawaran dari si William. 50,000 people in a heartbeat. That is the luxury of those on the sidelines, Mr. Nash. Quite simply, the best natural code break. Keesokan harinya, saat John tengah memecahkan beberapa kode rahasia dari beberapa majalah terbaru, datanglah seorang mahasiswa yang bernama Alicia ke ruangan John. Ia tengah menjemput John untuk mengajar ke kelas dan menyerahkan tugas kalkulus yang sebelumnya diberikan John. Bukannya pergi mengajar, John malah mengajak Alicia agar ikut dengannya pertemuan makan malam nanti bersama gubernur. Alicia pun mengiyakan ajakan John, maka sejak saat itu mereka saling jatuh cinta. Hingga akhirnya mereka berdua pun menikah. Okay. Hi, how are you? Setelah menikah, John pun masih melakukan pekerjaannya menemukan beberapa kode rahasia dari majalah yang baru terbit. Lalu ia akan mengirimkannya melalui kotak surat terdekat. Saat di taman, John bertemu dengan sahabat lamanya yaitu Charles. Di sana dia menceritakan segalanya kepada Charles. Ia menceritakan tentang misi rahasianya dan juga kisah cintanya bersama Alicia. Saat John mengirim surat, ia merasa bahwa ada seseorang yang telah mengikutinya. Tiba-tiba William menjemputnya dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Benar saja bahwa ternyata ada orang yang telah mengikuti John.
Malam itu terjadi aksi tembak-menembak yang membuat John sangat syok. Di rumah, Alicia telah menunggu John. Namun yang Alicia lihat, wajah suaminya sangat lesu. Bahkan John tidak menghiraukan istrinya, dia masuk ke kamar dan mengunci kamar. Keesokan harinya, saat tengah mengajar, John menunjukkan gelagat yang sangat aneh, hingga membuat semua mahasiswanya heran melihat John. William bahkan datang menghampiri John ke ruangannya. John meminta kepada William agar dia berhenti, karena ia mengkhawatirkan Alicia yang tengah hamil. Namun William tidak memberikan izin kepada John berhenti dari pekerjaan ini. Bahkan William mengancam John kalau ia berhenti, maka William tidak akan pernah melindungi John. Setelah itu, hari-hari John dipenuhi dengan ketakutan. Hingga suatu malam, John meminta Alicia untuk pergi ke rumah kakaknya. Alicia selalu mempertanyakan kepada John apa yang terjadi. Namun John tidak bisa menjelaskan apa-apa ke Alicia sekarang. Karena tingkah John yang sangat aneh, diam-diam Alicia menelpon rumah sakit jiwa agar suaminya mendapatkan terapi. Keesokan harinya, John mengajar di Harvard University. Lalu ia melihat ada 2 orang masuk ke ruangannya, hingga membuat ia gagal fokus memberikan materi. Lalu tiba-tiba ia kabur, dan semua orang heran melihat John. 2 orang itu menangkap John lalu menyuntikkan sesuatu ke badan John. Ternyata mereka adalah psikiater yang ditelepon oleh istrinya tadi malam. Setelah sadar kondisi John sekarang setelah diikat oleh psikiater, John menganggap psikiater itu adalah musuhnya yang menginginkan kode-kode rahasia yang tengah ia kerjakan. John pun melihat di sudut ruangan ada Charles dan menganggap Charles telah mengkhianati dia. Lalu psikiater itu bertanya kepada John, "Kamu berbicara dengan siapa? Tidak ada seseorang di ruangan ini kecuali saya dan kamu." Tell me who you see. I didn't say Charles Herman and Rush. Psikiater itu menyampaikan kepada Alicia bahwa John mengalami skizofrenia. Charles, kode rahasia, Departemen Pertahanan, bahkan William pun itu semua tidak nyata. John yang menciptakan halusinasinya sendiri. Mendengar apa yang telah dialami suaminya, Alicia sangat sedih. Lalu Alicia pergi menemui Saul dan Binder untuk memastikan apa yang telah terjadi dengan suaminya. Dia tidak percaya melihat ruangan suaminya yang dipenuhi dengan koran dan beberapa majalah. Saul dan Binder menyampaikan kepada Alicia bahwa selama ini John merasa dirinya adalah pemecah kode rahasia, dan John akhir-akhir ini terlihat sangat aneh karena ia sangat ketakutan. Lalu Alicia pergi memeriksa kotak surat yang selama ini John anggap sebagai kotak penyalur suratnya ke Departemen Pertahanan. Lalu Alicia mengambil semua surat itu dan pergi menemui suaminya. Alicia menjelaskan kepada John mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Namun John tidak terima dengan penjelasan Alicia lalu pergi meninggalkan Alicia. Setelah 1 tahun menerima terapi dari rumah sakit jiwa itu dan delusi John sudah berkurang, maka dokter membebaskan John dengan syarat John harus tetap rajin meminum obat. Jika John lalai meminum obat, maka imajinasinya akan terus kembali. Saul datang menemui John. Ia berkata kepada John tidak apa-apa jika John tidak kembali untuk mengajar ke universitas. Di rumah, Alicia menjelaskan kepada John bagaimana hidup bersosialisasi layaknya manusia biasa. Sekarang mereka bahkan mempunyai seorang anak yang masih bayi. Namun saat tengah malam, John tidak meminum obatnya, sehingga William dan semua halusinasinya kembali lagi. William bahkan berkata kepada John bahwa psikiater itu berbohong, sehingga John sekarang kebingungan mana yang nyata, mana halusin. I don't think that I would go that way, John. The defending break from reality, right? Psychological bullshit. I was so scared you weren't real. Setelah beberapa hari, Alicia merasa ada yang aneh di belakang rumahnya. Lalu ia pergi dan memeriksa pondok itu. Dan ternyata, apa yang ia lihat di pondok itu sama persis seperti apa yang ia lihat di ruangan suaminya 1 tahun yang lalu. Alicia bergegas menelpon psikiater itu, dan ia membawa lari anaknya. Alicia ketakutan, ia tahu bahwa suaminya tengah kumat. Dan semua bayangan di halusinasi John menyuruh John untuk membunuh istrinya Alicia. Lalu John berlari menghentikan mobil istrinya. Ia berkata kepada Alicia bahwa ia bisa membedakan mana yang halusinasi dan mana yang nyata. John mengatakan kepada istrinya bahwa orang-orang yang ada pada halusinasinya tidak akan pernah menua. She never gets old.
Lalu John, Alicia, dan dokter itu sedang berkonsultasi. Namun John tidak mau melanjutkan pengobatan karena ia tahu hal itu membuatnya tidak bereaksi pada istrinya. Ia juga sengaja tidak meminum obat. Ia tidak mau melanjutkan pengobatan karena itu tidak menjamin kesembuhannya sama sekali. John ingin menemukan solusi untuk penyakitnya. John pun meminta agar Alicia pergi meninggalkannya karena ia merasa bahwa dirinya tidak baik-baik saja. Namun Alicia dengan penuh percaya diri berkata bahwa ia akan menemani suaminya. Believe that something extraordinary is possible. Beberapa bulan kemudian, John pun pergi ke Princeton University. Seperti biasa, ketiga orang yang berada dalam delusi John selalu mengikutinya. Ia mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga. Ia bahkan meminta agar mereka tidak muncul lagi dalam delusi John. Namun nyatanya mereka tetap mengikuti John kemanapun ia pergi. The local madman? I'm not a soldier. You get a soldier? There's no mission! I'm not... John pun akhirnya pergi bertemu Martin. Sekarang Martin adalah seorang profesor di Princeton University. Dia meminta tolong kepada Martin agar ia tetap mengajar di sana. Hari-hari berikutnya hingga tahun-tahun berlalu, delusi itu tetap muncul. Namun, John sudah terbiasa mengatasi hal tersebut. Berkat kegigihan dan kejeniusan John, ia dipercaya untuk mengajar di Princeton University. Bahkan John mendapatkan gelar profesornya dan beberapa profesor di sana telah mengakui kejeniusan John. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 1994, kebahagiaan John semakin lengkap karena ia mendapatkan penghargaan Nobel atas teori keseimbangan yang ia ciptakan. Bahkan sampai di akhir cerita pun ketiga bayangan itu tetap mengikuti John dari sudut ruangan auditorium. Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur cerita film kali ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita kisah inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton. Dadah!